Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Ade Pangestu dari kelas SI 401. Di sini saya akan mempresentasikan hasil atau review dari 3 jurnal dengan membuat tinjauan pustaka. Nah, di sini saya mereview 3 jurnal dengan judul yang pertama, perancangan sistem informasi penjualan berbasis web pada toko Mandiri 88 Pematang Siantar. Kemudian rancang bangun sistem informasi penjualan pada toko OMG berbasis web di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Kemudian yang terakhir, perancangan sistem informasi penjualan berbasis web pada toko Kampus Mat Unimuda Sorong dengan PHP dan MyShift. Nah, yang pertama kita lihat di sini, dari yang pertama kita bahas tinjauan teoritis yang mana diawali dengan sistem. Jadi menurut Romney et al 2016 1 dalam jurnal Akunting Informasi Sistem menyatakan bahwa sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kemudian sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari kegiatan, komponen, unsur elemen, atau variabel yang terorganisasi, yang dimana mereka saling berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain, melakukan kerjasama dengan cara tertentu secara harmonis sehingga membentuk kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian selanjutnya, menurut Sutabri 2016 dalam jurnal Sistem Informasi Manajemen menyatakan bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Berdasarkan pendapat ahli di atas, kita dapat simpulkan sistem adalah serangkaian komponen yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, ada informasi. Nah, di sini menurut Mulyani 2016 dalam jurnal Metode Analisis dan Perancangan Sistem, beliau menyatakan bahwa informasi merupakan data yang sudah diolah, yang ditunjukkan untuk seseorang, organisasi, ataupun siapa saja yang membutuhkan. Nah, kemudian menurut Anggraini dan Irfan di 2017 dalam jurnal Pengantar Sistem Informasi menyatakan bahwa informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Dan di sini ada lagi menurut Haddad 2003, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau yang saat mendatang. Dan selanjutnya, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Data dan fakta adalah bahan baku informasi, tetapi tidak semuanya bisa diolah menjadi informasi. Dalam istilah, informasi berasal dari kata Prancis kuno the information, yang mengambil bahasa Latinnya informare, yang artinya aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Kemudian selanjutnya, menurut Delianggi, informasi atau keterangan adalah rangkaian kata, kalimat, gambar, atau tanda tulis lainnya yang mengandung buah pikiran maupun pengetahuan yang digunakan oleh pemimpin dalam membuat komponen yang tepat berdasarkan fakta. Kemudian menurut Firmansyah, informasi adalah data dan angka yang sudah diberi nilai makna.
Kemudian menurut tata subbateri, informasi adalah data yang diklasifikasikan atau diolah dan diinterpretasikan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang diolah dari satu atau berbagai sumber yang memberikan nilai dan manfaat bagi penerima. Kemudian selanjutnya sistem informasi. Nah, menurut Mahatmya dalam Faisal dan Putri 2017 menyatakan sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan distribusi pengguna. Dan menurut Henry J. Lucas dalam Jurnal Fauci 2017 menyatakan bahwa sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bila mana dieksekusi akan menyampaikan sebuah informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Nah, selanjutnya, sistem informasi adalah komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, menampilkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengaturan, analisis, dan visualisasi pada organisasi menurut Lawton 2012. Nah, kemudian selanjutnya, sistem informasi adalah sistem yang mengkombinasikan pekerjaan manusia dan penggunaan teknologi dalam upaya mendukung dalam kegiatan operasional. Dari segi arsip maupun data baru akan disimpan dan direkam dengan baik, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mencari data maupun informasi yang sedang dibutuhkan. Kemudian penjualan. Nah, penjualan di sini merupakan suatu barang atau jasa dari suatu pihak kepada pihak lain dengan mendapat ganti uang dari pihak tersebut. Nah, penjualan juga bisa merupakan suatu sumber pendapatan perusahaan, di mana semakin besar penjualan, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh perusahaan. Di sini menurut Wulandari dan Aprilia 2015. Kemudian menurut Reve, Faren dan Durhak, jadi di sini pengertian dari penjualan adalah sejumlah total yang dikenakan kepada pelanggan untuk membeli sebuah barang atau dagangan yang dijual, termasuk tunai ataupun kredit. Nah, penjualan bisa diartikan dalam proses pemenuhan kebutuhan penjual dan pembeli baik secara tunai maupun kredit. Nah, terakhir menurut Marwan 1991, di mana penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Nah, kemudian berbasis web. Nah, di web di sini diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi, data teks, data gambar, kemudian data animasi, suara, video, dan gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis atau dinamis, kemudian yang membentuk rangkaian bangunan yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman hyperlink. Pendapat ini dari Agus Haryono dari 2015. Nah, kemudian selanjutnya situs web atau website. Nah, di sini adalah salah satu sarana penting yang bisa dimanfaatkan oleh bisnis maupun individu untuk berbagai macam tujuan, baik itu dalam perusahaan kecil, perusahaan besar, maupun freelance. Website bisa menjadi senjata efektif untuk memperkenalkan diri Anda di internet. Kemudian selanjutnya website. Website adalah kumpulan halaman web atau lokasi di internet tempat Anda menyimpan informasi dan menyajikan
sesuatu agar bisa diakses oleh siapapun secara online. Nah, selanjutnya aplikasi berbasis web. Nah, aplikasi yang berjalan di atas web browser atau perangkat pengguna berbeda dengan aplikasi desktop yang diinstal di perangkat lokal. Web-based application berbasis di server jarak jauh dan berkomunikasi melalui internet. Nah, aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dibuat dalam bahasa markup dan membutuhkan web server serta browser. Dapat diakses melalui web browser saat tersambung dengan jaringan internet maupun intranet. Nah, aplikasi di sini lebih banyak digunakan karena lebih mudah dan dapat diimplementasikan di berbagai kebutuhan. Aplikasi berbasis web sendiri mulai populer atau seiring jumlah pengguna internet aktif di seluruh dunia. Selain mudah diakses, perangkat website juga dibutuhkan sumber daya yang besar, di mana dari sisi perangkat keras dan lunak, kemudian dari kalangan apapun dapat menggunakan sebuah aplikasi website. Nah, kemudian kita lanjut ke tinjauan empiris. Tinjauan empiris ini kita bahas jurnal pertama, jurnal Jimi Hendrik Pistorius dan Muhammad Sakban. Yang isinya di sini berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada Toko Mandiri 88 Pematang Siantar. Nah, penelitian ini mencoba untuk membuat sistem informasi penjualan berbasis web dengan menggunakan framework kode igniter pada objek penelitian, di mana objek penelitian sendiri di Toko 88 Pematang Siantar. Nah, di Toko Mandiri 88 melakukan penjualan dan pemasaran secara konvensional, yaitu konsumen masih diharuskan untuk mengirim rincian pesanannya melalui email. Nah, bisnis ini tentu kurang kompetitif bila tidak memiliki media pemasaran secara online seperti website. Sehingga keberadaan suatu website di sini dapat memperluas jangkauan dalam pemasaran produk yang dijual oleh Toko Mandiri 88. Di mana tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu sistem informasi penjualan berbasis web yang memberikan kemudahan dan kelancaran pada Toko Mandiri 88 untuk melakukan transaksi penjualan dan dapat mempermudah customer dalam mendapatkan informasi tentang berbagai produk furnitur pada Toko Mandiri 88 dan membantu meningkatkan daya penjualan dengan menggunakan sistem informasi penjualan furnitur berbasis web. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perancangan sistem informasi penjualan berbasis online dapat membantu konsumen dalam mengakses informasi mengenai produk yang dijual. Nah, kemudian di jurnal yang kedua dari jurnal Yudi Mulyanto, Fahri Handani dan Hasnawati, di mana yang berjudul Rancang Bangunan Sistem Informasi Penjualan pada Toko OMG Berbasis Web di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dan menggunakan metode kualitatif kemudian dengan menggunakan metode waterfall sebagai metode pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, dengan adanya sistem ini dirancang dan dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan MySQL
atau MySQL sebagai database. Dengan adanya sistem informasi penjualan ini dapat memudahkan pembeli atau customer dalam proses pemesanan dan pembelian pada toko AMU, serta dapat memudahkan pemilik toko dalam mengecek data produk yang tersedia pada toko melalui laporan yang diberikan pada admin toko. Kemudian jurnal yang ketiga, di mana jurnal ini dirancang oleh Inarti, Muhammad Ihsan, dan Noviati Wulandari, yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada Toko Kampus Smart Unimuda Sorong dengan PHP dan MySQL. Nah, desain penelitian yang digunakan di sini adalah pengembangan Research dan Development R&D dengan pendekatan studi kasus pada toko kampus Smart Unimuda Sorong. Metode pengembangan sistem informasi penjualan berbasis web yang dibuat sekarang menggunakan metode prototype dan alat bantu pengamatan berupa flow map, diagram konteks, DFD, dan alat perancangan database yang diusulkan berupa IRD. Nah, penulisannya di sini menggunakan PHP, HTML, CSS, dan Notepad++. Nah, untuk database sendiri menggunakan MySQL. Jadi, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan sistem informasi penjualan berdasarkan seluruh hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator aspek program dengan rata-rata dan 3,5 dan presentasi 87%. Di sini merupakan indikator aspek konten dengan rata-rata 3,6 dan presentasi 91,25%, dan indikator aspek pengguna dengan rata-rata 3,6, presentasi 87,5. Nah, di sini menunjukkan bahwa program dinyatakan sangat valid, maka aplikasi dapat digunakan atau valid menurut validator untuk diuji coba ke tahap berikutnya. Nah, di sini uji coba berupa kelompok kecil dan uji coba kelompok besar menunjukkan bahwa keseluruhan indikator pengguna aplikasi praktis memperoleh rata-rata dengan nilai 3,4 dan presentasi 8,6%. Dengan kategori sangat praktis dan secara keseluruhan indikator pengguna aplikasi efektif memperoleh rata-rata 3,4 dan presentasi 80% dengan kategori sangat efektif. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi penjualan dapat digunakan dengan praktis dan efektif dalam memproses penjualan di toko kampus Smart Unimuda Sorong. Nah, selanjutnya sini akan menjelaskan ulasan terhadap jurnal. Yang pertama ada jurnal Jimi Hendrix, Pesitaros, dan Muhammad Sakban. Nah, di sini menurut saya sistem informasi penjualan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, di mana pembuatan dilakukan beberapa tahapan, yaitu studi kelayakan, analisis sistem, perencanaan sistem, implementasi, kemudian studi kelayakan, di mana kajian yang dihasilkan digunakan untuk mengambil keputusan suatu proyek yang dijalankan. Dalam analisis sistem, yaitu di mana fase pengembangan sistem dengan mempelajari sistem dan proses kerja. Kemudian perencanaan, yaitu proses pembuat perencanaan dalam membangun sistem perencanaan, yaitu tahap membangun gambaran, dan perencanaan implementasi, yaitu tahap penerapan sistem agar dapat dioperasikan. Kemudian hasil dari penelitian ini berupa sebuah aplikasi berbasis web penjualan furnitur dapat memberikan informasi produk terbaru kepada masyarakat. Nah, selanjutnya sedikit saran, sebaiknya sistem ini dilengkapi dengan fasilitas member dan non-member sehingga memudahkan proses pengasipan tentang data customer. Selanjutnya kita ke jurnal Yudi Muryanto dan Fahri Handani dan Hasnawati. Nah, di jurnal ini dalam proses promosi produk yang dilakukan secara manual, yaitu pembeli harus datang langsung ke toko sehingga
Di sini dapat menyita banyak waktu dan menyulitkan customer yang berada di luar kota. Dengan mengimplementasikan sistem informasi penjualan berbasis web, tujuannya agar proses pemesanan produk atau barang dapat dilakukan di mana saja. Nah, di sini juga pengolahan data, menurut saya pengolahan data yang masih bersifat manual, yaitu proses pengolahan data barang atau produk yang ada pada toko OMG akan menyita banyak waktu yang diperlukan oleh pemilik. Di mana belum tersedianya media penjualan berbasis web, artinya pada toko OMG ini belum tersedia media yang dapat memudahkan toko OMG dalam mengakses segala data dan lainnya. Dengan adanya web ini, maka toko OMG dapat diakses oleh semua masyarakat dan membantu proses pemasaran pada toko OMG. Nah, untuk pengembangan dan perbaikan lebih lanjut, dimana dari segi kemajuan teknologi dan untuk memastikan kinerja dari sistem informasi penjualan berbasis web yang telah dibuat pada pengembang yang akan dilakukan nantinya menjadi sistem informasi penjualan berbasis web ke Android. Kemudian yang jurnal yang terakhir, Junan Winarti, Muhammad Ihsan, dan Noviati Wulandari. Jadi perancangan sistem informasi penjualan berbasis web pada toko kampus Smart Unimuda Sorong dengan PHP dan MySQL telah berhasil dibangun dengan Notepad++ dan berbasis data menggunakan MySQL. Nah, sistem ini mampu memberikan informasi produk dari toko kampus Smart Unimuda Sorong kepada user, khususnya pelanggan pengguna, sehingga pengguna mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi baru tentang barang yang dijual. Selain itu, sistem mampu menyediakan penjualan barang yang mana pemesanan produk dapat dilakukan secara online, sehingga pembeli tidak harus datang ke toko kampus Smart Unimuda Sorong. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi penjualan dapat digunakan dengan efektif dalam proses penjualan di toko kampus Unimuda. Demikian presentasi dari saya tentang tinjauan pustaka dari mereview 3 jurnal dengan judul di atas tadi. Bila ada salah atau kurang dalam penyampaian, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.